Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Anggita Pratama Putri dalam acara Advi News. Berita aktual, menarik, terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dunia saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Indonesia kini berada di posisi 22 di dunia dengan total kasus 555.000 jiwa. Namun, pasien yang sembuh terus meningkat. Baik pemirsa, virus COVID-19 mulai menyerang Indonesia sejak awal Maret kemarin. Hingga sampai saat ini negeri kita masih berjuang melawan virus COVID-19. Dengan tingginya angka kasus positif COVID dan juga catatan harian kematian yang membuat kibaran bendera kuning kian sering di Indonesia. Namun di balik angka kasus positif COVID-19 yang terus meningkat, ada beberapa dari mereka yang berhasil sembuh dan melewati masa isolasi di Wisma Atlet Kemayoran sebagai pasien COVID-19. Kisah perjuangannya layak untuk kita bagi, terutama untuk para pemirsa yang sedang berjuang melawan COVID-19. Lalu bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama. Rasa cemas, takut akan tertular virus corona pasti ada dalam diri setiap orang. Namun harapan sembuh juga selalu ada, terutama bagi yang sudah terpapar COVID-19. Beberapa survivor alias penyintas COVID-19 dari yang memiliki gejala hingga tanpa gejala atau OTG. Namun statusnya adalah positif terinfeksi virus COVID-19 dan bisa menularkan ke orang lain. Jadi gini, kalau untuk cerita kemarin aku di Wisma Atlet itu memang pertama kali banget kalau nggak salah didiagnosa positif COVID dengan status OTG. Kalau tidak salah ini ya di tanggal 16 September. Jadi di tanggal 16 September didiagnosa positif COVID, lalu sempat isolasi mandiri di rumah selama 3 hari. Setelah dari itu baru aku dirujuk untuk ke Wisma Atlet untuk melakukan perawatan lebih intensif di sana. Dengan kondisi saat ini di mana kita semua dituntut harus survive dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan, serta memakai masker agar pandemi di Indonesia segera berakhir. Ciki Uswatun dari Jakarta melaporkan. Virus corona tidak hanya menyerang orang dewasa, namun anak-anak juga rentan terkena COVID-19. Bahkan diantaranya mengalami gejala yang serupa seperti pusing, sakit tenggorokan, hingga kesulitan bernafas. Dan juga pasien COVID-19 yang menyerang anak-anak mencapai angka tertinggi di Asia. Infeksi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan kebanyakan pasien COVID-19 ini merupakan orang dewasa dan juga anak kecil di bawah 5 tahun. Dan juga Indonesia merupakan tingkat pertama di Asia yang terdapat anak yang terkena COVID-19. Sudah ada lebih dari 500.000 orang di Indonesia yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Berikut merupakan tanggapan dari Dr. Vika Para sebagai dokter spesialis anak dan tim COVID-19 mengenai COVID-19 pada anak di Indonesia. Jadi,
COVID-19 pada anak ini sama ya dengan orang dewasa, dia juga menyerang terutama di pernapasan. Jadi penularannya juga sama dari droplet juga ya, droplet, terus percikan ludah itu ya maksudnya ya. Kemudian periode inkubasinya juga sama ya, sekitar 2 minggu ya, itu masa mulai dari awal dari penularan lalu sampai mulai gejala keluar itu sekitar 2 minggu. Kemudian gejala klinis yang keluar itu juga sama, bervariasi sekali. Mulai dari yang tidak bergejala malahan ya, tidak bergejala sampai ke yang berat atau pneumonia, infeksi paru ya. Jadi memang samalah dengan orang dewasa juga gejalanya lebih dominan ke paru-paru. Batuk-batuk, ispan yang gejala ringan ya. Lalu ada yang tadi yang berat bisa sampai ke pneumonia dan bisa menyebabkan meninggal juga. Orang tua anak juga berperan penting dalam menjaga kesehatan pada anak. Gejalanya seperti flu biasa sih, tetapi agak lebih berat kadarnya, kadar sakitnya. Karena kan memang biasanya kalau flu itu kan cukup sekali ke dokter gitu. Tapi ini kan sampai 2 kali bahkan sempat drop badannya. Saya pikir kan itu kan flu biasa sih. Tapi kembali lagi karena imun anaknya kuat, ya mungkin tidak dirasakan seperti itu sih. Obat-obat dari dokter ada nggak sih Pak? Hanya vitamin dan dokter puskesmas itu tidak menganjurkan apa-apa, cuma minum vitamin, tanya. Seperti itu aja sih, jadi tidak ada trial untuk melakukan apa, enggak, cuma minum vitamin aja sih. Menjaga protokol kesehatan di luar pada anak, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya Katarina dari Jakarta melaporkan. Olahraga sepak bola memiliki banyak sekali penggemar, bahkan mereka rela meluangkan waktunya hanya untuk menonton pertandingan sepak bola. Namun kecintaan mereka terhadap sepak bola bisa mengakibatkan fanatisme. Sepak bola adalah olahraga yang disukai sebagian masyarakat Indonesia. Banyak klub di Indonesia yang memiliki basis supporter terbesar. Ada 4 klub di Indonesia yang memiliki supporter fanatik, yaitu Persebaya Surabaya, Arema FC, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Persija merupakan klub sepak bola Indonesia berbasis di Jakarta. Klub sepak bola paling sukses pada sejarah sepak bola Indonesia. Meraih 2 trofi Liga Domestik dan 9 trofi pada era perserikatan. Persija Jakarta memiliki basis supporter terbesar yang dijuluki The Jackmania. Didirikan pada tanggal 19 Desember 1997. The Jackmania muncul dari ide seorang manajer Persija yaitu Diza Rashid Ali, dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Sutioso. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu sangat menyukai sepak bola dan ingin sepak bola Jakarta kembali bangkit. Saat ini, The Jackmania sudah memiliki banyak anggota baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Oleh karena itu, adanya sebuah korwil dari beberapa wilayah dan saat ini bukan dibilang kelompok lagi, melainkan sebuah organisasi besar. Saat gue jadi ketua umum tahun 2020, belum ada kerusuhan karena juga baru 2 pertandingan sebetulnya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya gue juga menjadi pengurus pernah mengalami kerusuhan. Ya akibatnya pasti banyak, tapi yang jelas namanya kerusuhan pasti berakibat buruk buat kita. Buruk itu bisa itu korban luka, bahkan ada yang korban nyawa juga gitu loh. Bahkan juga kita menjadi korban bullying di sosial media, itu mungkin yang sekarang paling menyakitkan gitu loh. Semoga tidak ada korban jiwa lagi yang disebabkan oleh supporter sepak bola karena fanatik yang terlalu besar. Saya Rizky Hari Gunawan melaporkan dari Jakarta.
Hewan langka kerap menjadi sasaran para pedagang ilegal internasional karena memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Jaringan ini tersebar luas di Pulau Jawa. Selamat siang pemirsa. Hewan merupakan jenis makhluk hidup yang sama dengan manusia. Bedanya, manusia lebih cerdas dan bisa berpikir. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika hewan-hewan langka dan dilindungi ini diburu oleh manusia untuk kepentingan pribadi? Hewan-hewan ini juga diperjualbelikan di pasar-pasar hewan yang ada di Jakarta. Hewan-hewan ini meliputi burung merak, monyet putih, kakatua jambul kuning, landak, dan masih banyak lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 bahwa satwa yang dilindungi itu satwa yang memang di alamnya mau punah ya atau sudah punah, makanya diatur oleh undang-undang itu. Kenapa satwa itu dilindungi? Nah itu karena kelangkaannya itulah satwa itu dilindungi, demikian. Ya satwa yang dilindungi tentunya banyak orang yang ingin memiliki karena kelangkaannya itu. Terus kemudian di samping kelangkaannya itu, masyarakat itu sepertinya mereka ingin berlomba-lomba memiliki satwa yang dilindungi. Terus dari segi finansialnya juga mungkin mereka yang punya uang kebanyakannya yang ingin memiliki itu. Jadi satwa yang sering dijumpai ya itu sebetulnya untuk petugas yang ke lapangan itu jarang untuk ditemui, kecuali mungkin masa-masa lalu sekitar tahun 80-an ya, seperti Pasar Jatinegara, Pasar Cipinang, kemudian Pasar Pramuka. Manusia silver kini sedang marak di berbagai kota, salah satunya di kota Tangerang. Mereka mengecat tubuhnya menggunakan cat sablon dicampur dengan minyak goreng dan body lotion. Mereka bergaya layaknya seperti patung di pinggir jalan untuk menarik perhatian. Di lokasi ini, lebih tepatnya di Jalan Raden Fatah Ciledug Kota Tangerang, masih banyaknya manusia silver yang berada di lampu merah. Mereka bergaya layaknya seperti patung untuk menarik para pengguna jalan. Cat yang digunakan oleh manusia silver adalah cat yang seharusnya digunakan untuk menyablon baju. Cat tersebut dicampur dengan minyak goreng agar terlihat lebih mengkilat. Lalu ditambahkan oleh body lotion supaya bau cat yang sudah dicampur dengan minyak goreng dan body lotion tidak terlalu menyengat. Covid apa mulanya ada corona inilah ya, dulunya kita ini supir angkot, karena pencarian kita berkurang makanya kita jadi manusia silver ya, istilahnya penghasilannya agak lumayan bisa membutuhi rumah tangga gitu ya. Inilah jalan terakhir kerjaan yang bisa istilahnya untuk menolong keluarga. Kalau jadi narik pun nggak ada sewa, nggak mencukupi, nggak memadai istilahnya belanja di rumah, bayar kontrakan, bayar motor kredit ya, bisa jadi manusia silver. Kalau manusia silver ini kan penghasilannya bisa sampai mencapai 200 ego. Yang digunakan ini cat sablon. Cat sablon itu diaduk dengan obat gatal-gatal, minyak goreng, citra diaduk. Sudah itu baru kita olesin ke badan, campur kayak gitu sebenarnya supaya bisa encer seperti ini, bisa diolesin ke badan. Udah berulang-ulang kali kita Pak ditangkap Satpol PP, bahkan dinasihati kita supaya jangan nyetor lagi. Jadi
Gimana kita nggak nyilper, mau kerja apa kita? Mau makan apa anak istri kita di rumah kalau kita nggak nyilper? Ya kayak gitu pun kita ditangkap udah siap kok menanggung resiko. Yang penting kami silver ini nggak mengganggu ketentraman masyarakat, nggak mengganggu, kami nggak memaksa. Sebenarnya kami itu nyilper itu mengharapkan belas kasihan mereka, berapa dikasih terima kayak gitu. Resiko ditertibkan memang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi manusia silver. Namun ada ancaman yang lebih mengkhawatirkan. Paparan sinar matahari dan penggunaan bahan kimia terus-menerus membuat manusia silver rentan terkena gangguan kesehatan pada masa mendatang. Tidak aman dong pasti kan, karena segala sesuatu yang memang bukan buat kulit itu pasti tidak aman ya. Gitu. Mungkin efeknya tidak sekarang, tapi juga bisa jangka panjang juga. Nah, efek sampingnya itu kalau untuk jangka pendek, misalnya pada saat habis dibalurin itu sensasi yang pertama itu rasa terbakar pasti. Rasa terbakar, terus bisa ya, terjadi dermatitis kontak juga. Jadi Kerap dianggap sebelah mata, menjadi manusia silver sejatinya adalah pilihan, sekaligus pertaruhan. Resiko kesehatan mereka kesampingkan demi hidup yang harus berjalan. Gofar Fadli Matondang, Kota Tangerang, Banten melaporkan. Turnamen game online masih digemari oleh banyak kalangan, bahkan saat pandemi COVID-19. Penyelenggara event turnamen mengadakan turnamen game secara online dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Aku sama Kak Agus. Ayo Kak, bantuin dulu. All damage increase. Set. Wah, sekarat semua guys. Itu Guinevere sekarat. Aduh, Guinevere nggak mati guys. Gila, kalian lihat ya, damage-nya sakit banget. Jadi Vale ini memang mainnya nggak gampang guys ya, tapi damage-nya sakit banget guys. Sudah lihat video tadi? Ternyata permainan game bukan hanya orang dewasa saja yang senang bermain, tapi juga anak-anak. Karena banyaknya orang yang senang bermain game, terutama game online, para penyelenggara event mulai membuat turnamen di Indonesia. Mulai dari turnamen lokal di kota dan pedesaan, hingga turnamen besar seperti Mobile Legends Professional League, PUBG Mobile Professional League, dan Free Fire Indonesia Master. Sebenarnya, turnamen besar seperti Mobile Legends Professional League baru diadakan di tahun 2018, tepatnya di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu mulai diadakan setiap tahun secara offline sejak turnamen di Mall Taman Anggrek mulai ramai. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, membuat turnamen dialihkan ke online dan beberapa turnamen dibatalkan. Itu udah fakta dari game apapun dulu. Kayak beda, kadang bisa beda performa ya kalau nggak di venue gitu. Antara individualnya satu-satu atau satu tim. Nah, Kalau menurut Irfan sendiri, Bigetron better main di offline atau online? Iya. Kedua-duanya nggak apa-apa lah. Kita better di offline, apalagi kalau HP-nya misalnya udah preset, contoh HP baru apa gitu, HP X, lebih kuat, adaptasinya cepat. Antusiasme para penonton dari seluruh negara untuk menonton turnamen sangat tinggi. Apalagi di Indonesia, banyaknya pemain game online membuat pihak penyelenggara lebih sering mengadakan turnamen dan menyiarkannya lewat YouTube dan juga Facebook page. Biasanya, penonton live stream bisa sampai 100.000 lebih pada saat semifinal ataupun saat match tertentu. Alina Natasha dari Jakarta melaporkan. Ondel-ondel yang seharusnya digunakan pada saat pesta rakyat Betawi kini telah digunakan untuk mencari rupiah dengan cara mengamen berkeliling jalan tanpa adanya alat musik yang lengkap. Ondel-ondel merupakan kebudayaan dari Betawi asli dan juga sebagai maskot dari ibu kota DKI Jakarta. Biasanya di lokasi ini, tepatnya di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, masih ada saja ondel-ondel yang dijadikan alat untuk mengamen. Ondel-ondel adalah suatu bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan di acara pesta rakyat, acara kitanan,
pernikahan, dan ulang tahun DKI Jakarta. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, esensi dari ondel-ondel sudah mulai memudar. Dikarenakan ondel-ondel saat ini sudah digunakan oleh beberapa oknum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengamen menggunakan ondel-ondel tersebut. Ini juga yang menjadi prihatin kita ya semua, khususnya warga Jakarta, mobil khusus lagi orang Betawi. Karena di saat ondel-ondel ini sedang mau diangkat dan dia juga sebagai ikon Betawi, masih ada oknum entah dari suku mana, yang jelas bukan Betawi asli, saya yakin itu, memanfaatkan simbol-simbol Betawi ondel-ondel itu untuk mengamen. Bahkan kalau bahasa saya mungkin membungkus, mengemis dengan cara mengamen. Tapi dampaknya akhirnya ke suku Betawi, jadi kurang baik dilihatnya. Belum lagi yang separuh laki separuh perempuan, itu kan ngamen juga kan bikin resah itu juga kan gitu. Jadi kalau mau ditertibin, tertibin semua, tapi kudu ada solusinya. Iya, jangan hanya misalnya simbol-simbol Betawi ini, ondel-ondel yang secara kebetulan ditertibin, ditangkepin lah. Sejenisnya kayak minta-minta, tapi kalau ngarak itu kita membuktikan kalau kita itu menunjukkan seni anak kreatif. Yang negatif mungkin di situ karena kita lihat ondel-ondelnya aja itu jelek kan, bukannya kita ngatain atau gimana, tapi emang kelihatannya selalu memaksakan. Mungkin diajak kerja buat ngamen, kalau kita kan buat karya tetap seni gitu terlihat. Nah itu dia, kalau bisa sih saya saranin itu kan gimana ya, merusak ondel-ondel itu sendiri. Tetap satu tujuan sih, anak-anak pengennya tuh ondel-ondel selalu dilihatnya itu positif, dengan arti yang kayak tadi saya bilang, kalau kita itu bukan ngamen tapi ngarak. Ondel-ondel adalah suatu bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan di acara pesta rakyat, acara kitanan, pernikahan, dan ulang tahun DKI Jakarta. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, esensi dari ondel-ondel sudah mulai memudar. Dikarenakan ondel-ondel saat ini sudah digunakan oleh beberapa oknum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengamen menggunakan ondel-ondel tersebut. Saya Muhammad Eriansyah, Jakarta, melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Anggita dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.